Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam program pembelajaran jarak jauh Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3B. Pada kesempatan kali ini Pak Ria ingin menyampaikan atau ingin melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu Perintis Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia serta mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ini untuk bagian yang kedua. Selanjutnya kita akan bahas materi tersebut tentang peran tokoh kebangkitan nasional dan menerapkan nilai-nilai dari para tokoh kebangkitan nasional. Nah, tokoh-tokohnya yang nanti kita akan bahas, tentunya Pak Ria sudah hanya ingin mengulang saja, dan para siswa itu sudah tahu siapa tokoh-tokoh yang dalam kebangkitan nasional. Yang pertama adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang kedua Dr. Sutomo, yang ketiga H.O.S. Cokroaminoto, yang keempat Ki Hajar Dewantoro, yang kelima Dr. Cipto Mangunkusumo, yang keenam Dawes Dager atau Danudirjo Setiabudi, yang ketujuh R. Tirto Kusumo. Langsung saja kita menuju ke tokoh yang pertama, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau lahir tanggal 7 Januari 1852 di Melati, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Meninggal pada tanggal 26 Mei 1917 di Yogyakarta. Riwayat singkat, yaitu beliau adalah seorang pendidik dan pelopor pergerakan nasional Indonesia. Dr. Wahidin Sudirohusodo melihat keadaan rakyat yang bodoh atau istilahnya belum pandai, miskin, terbelakang. Nah, beliau berpendapat bahwasanya hanya dengan pendidikan dan pengajaran, kemiskinan dan kebodohan serta keterbelakangan itu akan dapat dihilangkan. Terus beliau juga berpendapat atau pernah berucap bahwasanya apabila kita sama-sama meludah, pasti Belanda akan tenggelam di dalam ludah kita atau lautan ludah kita. Maksudnya beliau itu mengatakan kalau kita bisa bersatu bersama-sama melawan Belanda, kemungkinan besar Belanda itu akan bisa kalah atau dinyahkan dari bumi Indonesia, sehingga menghilangkan penjajahan. Nah, salah satu gagasan beliau adalah dengan pendidikan dan pengajaran, sehingga kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan itu bisa dihilangkan. Pada tahun 1894 menerbitkan dan memimpin sendiri majalah bahasa Jawa, majalah Retno Dumilah, yang judulnya namanya adalah majalah Retno Dumilah, dan menjadi media yang mengutarakan gagasan pendidikannya. Dr. Wahidin Sudirohusodo berusaha mendirikan sebuah badan yang akan memberikan beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang cerdas tetapi tidak mampu membiayai sekolahnya. Nah, untuk itu pada tahun 1906 dan 1907 sampai 1906 sampai 1967, Dr. Wahidin mengadakan perjalanan keliling tanah Jawa. Nah, Dr. Wahidin Sudirohusodo mengemukakan pemikirannya mengenai dan menginspirasi lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Dr. Wahidin Sudirohusodo memimpin Kongres Budi Utomo yang pertama pada pada bulan Oktober 1908 di Yogyakarta. Itu secara singkat Dr. Wahidin Sudirohusodo. Selanjutnya ini Sutomo, lahir 30 Juli 1888 di Ngepeh, Pulau Ceret, Nganjuk, Jawa Timur.
meninggal 30 Mei 1938 di Surabaya, Jawa Timur. Lewat singkat, Sutomo bersama Surajih, Mosaleh, Sarwono, Gunawan, Humbrek, dan Ongko, mahasiswa Stovia, berperan besar atas terbentuknya Budi Utomo atau organisasi modern pertama di Indonesia. Yang ini yang memicu atau mempelopori gerakan modern di Indonesia, organisasi modern di Indonesia. Sutomo selama melanjutkan pendidikan di Belanda bergabung dengan Indische Vereniging yang berganti menjadi Indonesische Vereniging dan menjadi Perhimpunan Indonesia. Sutomo memimpin organisasi tersebut pada periode 1920 sampai 1921. Sutomo bekerja sebagai dosen di NIAS, Nederland Indische Artsen School di Surabaya, dan mendirikan Indische Studi Club atau IST pada tanggal 11 Juli 1924 yang kemudian berubah menjadi Partai Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Melalui PBI lah kegiatan di bidang sosial ekonomi semakin menonjol dapat dilihat dengan berdirinya rukun tani, rukun pelayaran, serikat buruh, koperasi, bank kredit, pemeliharaan yatim piatu. Sutomo masuk ke dalam politik praktis dengan menjadi anggota Dewan Kota atau Germenterat Surabaya. Melalui organisasi tersebut, Sutomo memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Itu lewat singkat dari Sutomo. Mungkin anak-anak lebih jauh lagi bisa melihat atau sumber lain yang lebih lengkap. Ini hanya mengingatkan saja. Selanjutnya HUS Cokro Aminoto. Beliau lahir 16 Agustus 1882 di Bukur Madiun, Jawa Timur. Meninggal 17 Desember 1934 di Yogyakarta, Indonesia. Riwayat singkatnya, beliau guru para pemimpin besar di Indonesia termasuk Presiden Soekarno. Terus ada Sekar Maji Kartosuwiryo yang memimpin DITI itu dulu juga berguru pada HUS Cokro Aminoto. Ini seorang pengacara pembela anggota Serikat Islam yang dituduh istilahnya berbahaya, dianggap berbahaya. Pelopor pergerakan di Indonesia, ini berbahaya oleh Belanda yang gitu kan Belanda. Pelopor pergerakan di Indonesia, sosok pemikir dan pemimpin organisasi SI atau Serikat Islam. Cokro Aminoto dapat menghimpun dan memberikan pengaruh bagi rakyat seantero Jawa dan luar Jawa yang membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda khawatir karena pengaruhnya begitu besar dalam masyarakat. Ya, Cokro Aminoto. Selain sibuk memimpin Serikat Islam, Cokro Aminoto juga aktif menulis di berbagai majalah dan surat kabar demi kepentingan SI yang mendirikan NF Setia yang menerbitkan harian Utusan Hindia yang langsung dipimpinnya sendiri. Tulisan-tulisan dalam harian itu sangat tajam dalam mengecam pemerintah kolonial Belanda. Cokro Aminoto memperjuangkan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat yang sebenarnya dengan anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Nah, konsep pemikiran sosialisme dan Islam Cokro Aminoto memang menjadi daya tarik tersendiri untuk dipelajari. Bahkan hingga kini pemikiran dan sumbangsihnya tak lekang oleh zaman. Nah, inilah Cokro Aminoto, guru dari para pemimpin besar di Indonesia. Selanjutnya adalah Ki Hajar Dewantoro yang lahir 2 Mei 1889 di Yogyakarta, meninggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Nah, ini Bapak Pendidikan Nasional. Kelahiran beliau dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Nah, Menteri Pendidikan pertama di Indonesia, pendiri Perguruan Taman Siswa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913 ia menulis brosur Al Ik en Nederland was, andai kata saya seorang Belanda. Nah, isinya
kecaman terhadap maksud pemerintah Belanda yang akan mengadakan perayaan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis. Karena penentangannya kepada pemerintahan Hindia Belanda, ia diasingkan ke negeri Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, ia mendirikan perguruan taman siswa. Melalui perguruan ini, ia berusaha menanamkan rasa kebangsaan di hati anak didiknya. Ia yakin bahwa antara pendidikan dan gerakan politik terdapat hubungan yang erat. Nah, ini slogan yang paling terkenal dari Ki Hajar Dewantara itu adalah ing arsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Sampai hari ini pun tutwuri handayani masih dijadikan slogan bagi pendidikan Indonesia. Itu lengkapnya adalah ing arsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Ini anak bisa nanti mencari dari sumber lain, dari internet atau dari mana, buku-buku, nanti yang relevan apa itu maksudnya tutwuri handayani ing arsa sung tulodo ing madya mangunkarsa. Itulah Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah yang kelima adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Lahir 1886 di Pecangahan, Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Meninggal 8 Maret 1943 di Jakarta. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah seorang dokter pribumi tentunya ya, wartawan sekaligus pejuang pergerakan nasional kemerdekaan Indonesia. Ini bersama dengan Ernest Dewesdecker, Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kan beliau bertiga itu sering dikenal dengan tiga serangkai. Dr. Cipto, Dewesdecker, atau Setiabudi itu tadi, Ki Hajar Dewantara itu kan dikenal dengan tiga serangkai. Ia banyak menyebarkan semangat nasionalis kebangsaan Indonesia pada generasi muda, Gerakan Nasional Indonesia ketika itu. Dr. Cipto Mangunkusumo aktif memberikan pengobatan kepada rakyat kecil, sehingga ia dijuluki sebagai dokter Jawa yang berbudi. Di samping bekerja sebagai dokter, ia banyak menulis di surat kabar Belanda, De Lokomotif, terbitan Semarang. Tulisannya mengkritik dan menyerang pemerintah tentang cara memerintah yang feodalistik, sehingga rakyat semakin melarat dan bodoh. Feodalistik, kayak seperti raja atau kerajaan berkuasa otoriter. Bersama dengan Dr. Sutomo, mereka mendirikan organisasi Budi Utomo yang bergerak di bidang pengumpulan beasiswa. Dalam Kongres Budi Utomo yang diselenggarakan pada tanggal 3 dan 4 Oktober 1908 di Yogyakarta, Cipto Mangunkusumo mengusulkan agar Budi Utomo dijadikan sebagai organisasi politik. Nah, ini kan. Nah, pada tahun 1913 ia menulis di Harianda Express pada tanggal 26 Agustus 1913 yang berjudul Grade of Fears, kekuatan dan ketakutan. Karena dua temannya ditangkap oleh pemerintah kolonial. Akibatnya tulisan tersebut ia diasingkan oleh pemerintah Belanda. Bertiga teman-teman. Karena di depan itu yang pertemuan pertama itu kan sudah ada. Karena tinggal mengulangi saja. Terus yang ke-7, nah ini Dewesdecker atau Danujitjo Setiabudi. Lahir 8 Oktober 1879 di Pasuruan, Jawa Timur. Meninggal 28 Agustus 1950 di Bandung. Riwayat singkat, nah ini kan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, politikus, wartawan, aktivis, penulis, salah satu dari tiga serangkai penggagas nama Nusantara. Penggagas nama Nusantara itu Danujitjo Setiabudi atau Dewesdecker. Letak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20. Pendiri Indische Partij pada tahun 1912. Indische Partij merupakan
mempropagandakan cita-cita kemerdekaan hingga memiliki banyak anggota sampai sekitar 7.500 dari 30 cabang. Dapat Jagat dibuang ke Belanda karena menentang perayaan 100 tahun Belanda merdeka dari penjajahan Prancis. Jadi beliau dibuang ke negeri Belanda. Di Belanda ia belajar ilmu ekonomi sambil bergabung dengan Indische Vereniging Perhimpunan Indonesia. Kemudian ia mendirikan Nasional Indonesia Pers pada tahun 1919, mendirikan sekolah Kesatrian Institut, sebuah sekolah yang menitik beratkan pada pengajaran yang membentuk jiwa nasionalis. Menjadi guru besar pada Akademi Ilmu Politik dan anggota Dewan Pertimbangan Agung. Dalam kabinet Syahrir ketiga, ia diangkat menjadi Menteri Negara dan juga sebagai penasihat delegasi Republik Indonesia dalam perundingan-perundingan dengan Belanda. Yang terakhir untuk tokoh pergerakan nasional, Bangkitan Nasional, itu Raden T. Tirto Kusumo. Beliau adalah Bupati Karanganyar. Dalam kongres di Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 1915 terpilih sebagai Ketua Umum Budi Utomo. Pengurus Budi Utomo hasil kongres pertama didominasi oleh pejabat generasi tua yang mendukung pendidikan yang semakin luas di kalangan priai dan mendorong pengusaha Jawa. Lama-kelamaan perkembangan Budi Utomo cenderung memperhatikan reaksi dari pemerintah Belanda daripada reaksi penduduk pribumi. Nah, ini tolong diperhatikan, jadi lama-lama itu malah tidak memperhatikan reaksi atau keprihatinan dari penduduk asli Nusantara atau Jawa ini atau Indonesia, tapi malah pemerintah Belanda. Dengan semakin lambatnya kegiatan Budi Utomo, akhirnya banyak anggota Budi Utomo yang mendirikan organisasi sendirian dan dari kalangan pelajar Stovia serta golongan lainnya berhenti sebagai anggota. Ini untuk para tokoh. Nah, kita bisa meneladani tentunya beliau-beliau ini banyak berkorban tanpa pamrih demi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan tahu nilai-nilai dari para tokoh kebangkitan nasional. Ini nilai religius, kemanusiaan, cinta tanah air, demokrasi, keadilan, dan kemandirian. Nah, tentunya disesuaikan dengan peran para siswa sekalian, karena para siswa itu seorang pelajar tentunya bisa menyesuaikan nilai religius dari seorang pelajar itu bagaimana, nilai kemanusiaan bagaimana, cinta tanah air bagaimana, demokrasi sampai ke kemandirian. Nah, ini nilai-nilai, menerapkan nilai-nilai dari para tokoh kebangkitan nasional. Yang pertama nilai religius. Nah, ini hubungannya dengan Tuhan, ketuhanan. Itu percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi percaya bahwa Tuhan itu ada, menjalankan, menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya, saling menghormati, membina kerukunan antar umat beragama, menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain. Nah, ini religius. Bahwa di Indonesia itu ada kebebasan hak asasi manusia untuk memeluk agama dan kepercayaan. Ingat bahwa negara Indonesia itu bukan negara agama, tapi negara Pancasila yang berbhinneka tunggal ika. Jadi mengakui perbedaan. Kita harus saling menghormati, rukun antar sama umat beragama. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan, yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Bahwasanya setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajiban asasi masing-masing. Kita harus saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro. Tenggang rasa bisa saling menghormati, tepo seliro bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan.
Selanjutnya, nilai cinta tanah air, yaitu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ingat bahwasanya kita bisa hidup, bisa mencari pekerjaan, bisa sekolah itu di tanah air kita. Makanya kita harus bisa mengerti, harus bisa mencinta tanah air kita, Indonesia. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau seorang pelajar ya harus belajar yang rajin agar bangsa Indonesia itu dipimpin oleh orang-orang pandai nantinya. Karena seorang pelajar itu nanti akan meneruskan estafet atau meneruskan dari para pendahulu-pendahulunya. Mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, tentunya dengan berbagai kegiatan yang positif. Bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Nah, ini kan banyak sekali yang bisa kita banggakan dari tanah air Indonesia. Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Pokoknya keanekaragaman itu adalah kekayaan, bukan pembeda. Walau memang berbeda tetapi tetap satu Indonesia. Jadi itu kekayaan. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini kan saling membutuhkan. Selanjutnya, nilai demokrasi, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan atau kebersamaan. Kalau kita sudah menganggap keluarga, tentunya itu adalah bagian dari kita sendiri. Menghormati dan menjunjung setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah dengan etikat yang baik, tentunya dengan rasa tanggung jawab. Nah, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Akal sehat tentunya tahu membedakan yang baik yang mana, yang tidak baik yang mana, keputusannya itu merugikan atau tidak merugikan. Tentunya akal sehat dan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Itu yang keempat, nilai demokrasi. Selanjutnya, nilai yang kelima adalah nilai keadilan. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Perbuatan yang luhur maksudnya yang baik, yang mampu mengangkat harkat derajat kemanusiaan, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan gotong royong yang saling bantu membantu. Mengembangkan sikap adil terhadap sesamanya sesuai dengan haknya, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Jangan hanya menuntut hak, tapi ingat bahwa kewajiban itu harus dilaksanakan. Setelah kewajiban dilaksanakan, baru kita menuntut hak. Selanjutnya adalah nilai kemandirian, yaitu suka bekerja keras, suka menabung, mencintai produk dalam negeri, melaksanakan penelitian untuk mendapat inovasi baru, berani mengambil risiko, bangga terhadap keanekaragaman budaya daerah, bangga terhadap hasil karya sendiri. Nah, ini salah beberapa contoh nilai-nilai dari para tokoh kebangkitan nasional. Dari nilai-nilai ini diharapkan para siswa atau peserta didik itu bisa melaksanakan, bisa menauladani apa yang ditauladankan atau dicontohkan oleh para tokoh kebangkitan nasional. Sampai di sini, semoga para siswa mendapat tambahan ilmu. Masih banyak lagi, silahkan dicari di beberapa sumber, dari beberapa sumber agar tambah melengkapi apa yang Pak Arya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.